Dia kelihatan peduli banget sama kamu, tapi kok omongannya selalu bikin kamu ngerasa kurang terus ya? Nah, makanya yuk kita bedah pelan-pelan trik psikologis di balik sikap yang sebenarnya manipulatif itu. Aku bakal ajak kamu masuk ke ruang mesin pikiran mereka, supaya kamu nggak gampang kena mental lagi. Di sini, kita bakal belajar cara baca sinyal sebelum semuanya terlambat. Pernah nggak sih kamu baru aja cerita tentang pencapaian kecil kamu, tapi lawan bicaramu malah merespons pakai kalimat yang seolah-olah mendukung, tapi sebenarnya lagi ngerendahin? Kayak, wah hebat banget, tumben banget kamu bisa. Rasanya ada yang aneh di hati kan? Tapi kamu bingung mau marah, soalnya dia bilangnya hebat. Nah, di video ini aku mau nemenin kamu buat belajar jadi detektif emosional. Kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sih ada orang yang hobi banget mainin perasaan orang lain, dan gimana caranya supaya kamu bisa ngelihat niat asli mereka lewat bahasa tubuh, pilihan kata, sampai pola perilaku yang sering banget nggak kita sadari. Jadi, aku pengen kamu punya kendali penuh atas kedamaian pikiranmu sendiri. Supaya nggak ada lagi deh cerita kamu ngerasa kecil cuma gara-gara omongan orang yang sebenarnya lagi nutupin rasa insecure mereka sendiri. Yuk, kita mulai pembahasannya. Jujur ya, aku sering banget dengar cerita dari kamu yang ngerasa capek banget, ngerasa burnout, tapi pas ditarik benang merahnya, ternyata pemicunya itu bukan cuma soal tumpukan kerjaan atau deadline yang mepet. Seringkali nih, sumber lelah yang paling nguras energi itu justru datang dari interaksi sama orang-orang di sekitar kita. Pahami ini dulu ya, orang toksik itu sebenarnya nggak benar-benar punya misi personal buat membenci kamu. Masalahnya justru ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi, mereka itu nggak punya cara yang sehat atau tools yang benar buat memvalidasi diri mereka sendiri. Akhirnya, secara nggak sadar, mereka mencuri ketenanganmu, bikin kamu ngerasa nggak nyaman, atau bahkan ngerasa kecil, cuma demi menutupi rasa insecure yang sebenarnya lagi mereka rasain di dalam sana. Jadi, aku mau kamu benar-benar sadar dan nanemin ini di pikiran kamu. Kamu itu manusia yang berharga, bukan tempat sampah emosi. Kamu tuh nggak berkewajiban buat nampung semua proyeksi negatif atau rasa frustasi yang mereka punya. Nah, dengan kamu paham konteks ini, kita bakal lebih tenang buat masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ngebaca sinyal-sinyal halus yang mereka tunjukin lewat perilaku mereka sebelum mereka sempat melangkah terlalu jauh dan ngerusak kedamaian mental kamu. Yuk, kita bedah satu-satu tandanya. Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama seseorang, kata-katanya manis banget, tapi jauh di dalam hati kamu ngerasa ada yang off. Kayak ada sesuatu yang ganjal, tapi kamu nggak tahu itu apa. Nah, langkah pertama yang pengen aku tekankan banget ke kamu adalah, mulai sekarang, tolong jangan pernah abaikan gut feeling kamu. Secara psikologis, otak kita itu sebenarnya social decoder yang luar biasa hebat. Jauh sebelum logika kamu bisa memproses kata-kata mereka, sistem limbik di otak kamu sudah lebih dulu menangkap sinyal-sinyal halus dari lawan bicaramu. Seringkali, tubuh kita itu tahu duluan kalau ada yang gak beres, bahkan sebelum pikiran kita menyadarinya. Coba deh kamu perhatiin lebih detail pas lagi interaksi sama mereka. Salah satu sinyal yang paling sering muncul adalah mikroekspresi, terutama lewat mata. Kamu pasti pernah lihat kan, orang yang senyumnya lebar banget, tapi matanya tetap dingin, datar, atau bahkan kelihatan tajam. Dalam psikologi, senyum yang tulus itu harus melibatkan otot-otot di sekitar mata. Kalau cuma bibirnya yang ketarik tapi matanya nggak ikut tersenyum, itu adalah tanda kalau senyum itu cuma topeng. Selain itu, perhatiin juga sinkronisasi antara kata-kata dan nada bicara mereka. Orang toksik itu jago banget mainin backhanded compliment atau pujian yang sebenarnya menjatuhkan. Misalnya nih, mereka bilang, "Wah, tumben kamu rapi hari ini, kelihatan lebih mendingan dibanding biasanya." Kalimatnya mungkin terdengar seperti pujian,
Tapi kalau nada bicaranya meremehkan atau ada kesan sinis, itu adalah sinyal merah. Perasaan ganjal yang kamu rasain itu sebenarnya adalah alarm bawah sadar kamu yang lagi teriak, ngasih tahu kalau ada sesuatu yang gak sinkron antara apa yang mereka ucapkan dengan niat asli mereka di balik itu. Jadi, kalau kamu ngerasa lelah atau mendadak drain banget setelah ngobrol sama seseorang, padahal obrolannya terlihat normal, itu adalah sinyal valid. Itu tandanya energi kamu lagi coba melindungi diri dari manipulasi yang mungkin gak kelihatan secara kasat mata. Percayalah sama intuisi kamu, karena itu adalah tameng pertama kamu sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh buat ngerusak kedamaian mental kamu. Nah, yang kedua, aku punya strategi praktis yang bisa langsung kamu terapkan kalau sudah terlanjur berhadapan sama mereka. Namanya itu Grey Rock Method. Strategi ini efektif banget kan buat memutus siklus manipulasi tanpa harus memicu konflik baru. Coba deh kamu bayangkan, kamu mengubah dirimu menjadi sebuah batu abu-abu di pinggir jalan. Batu itu diam, warnanya kusam, gak menarik perhatian, dan yang paling penting, batu itu sangat membosankan. Jadi, inilah inti dari metodenya. Saat orang toksik mulai mencoba memancing emosimu, entah itu lewat drama yang dibuat-buat, sindiran tajam, atau teknik gaslighting yang bikin kamu ragu sama diri sendiri, aku ingin kamu belajar untuk jadi membosankan. Nah, kenapa cara ini ampuh? Secara psikologis, orang yang manipulatif itu haus akan apa yang disebut sebagai supply atau asupan emosional. Mereka butuh melihat kamu marah, menangis, atau sibuk membela diri. Reaksi kamu itulah makanan buat ego mereka. Nah, saat kamu nggak memberikan reaksi emosional yang mereka cari, kamu sebenarnya sedang memutus pasokan energi mereka. Terus, prakteknya gimana? Jadi, saat mereka mulai beraksi, jangan beri respons yang panjang lebar. Jawablah sesingkat mungkin, pakai kata-kata yang netral aja, kayak, "Oh gitu ya, oke," atau "Iya, aku paham." Jaga ekspresi wajahmu tetap datar, jangan tunjukkan kalau kamu terganggu atau kesal. Tanpa adanya makanan berupa reaksi emosional dari kamu, lama-kelamaan mereka bakal ngerasa bosan dan kehilangan minat buat memanipulasi kamu. Ingat ya, kamu nggak perlu memenangkan argumen sama orang toksik. Kamu cuma perlu melindungi kedamaian mental kamu dengan cara nggak membiarkan mereka masuk ke dalam sistem emosimu. Nah, masuk ke poin ketiga nih. Dan jujur ya, ini biasanya bagian paling sulit buat kamu yang punya sifat nggak enakan atau people pleaser. Jadi, kamu harus mulai berani membangun boundary atau batasan yang tegas, tanpa perlu ngerasa harus kasih penjelasan panjang lebar. Sering banget kan, pas kamu coba nolak sesuatu atau mau menjauh dari orang toksik, kamu ngerasa punya beban besar buat jelasin alasannya sampai mendetail. Aku mau kamu stop kebiasaan itu sekarang juga. Kenapa? Karena di mata orang toksik, penjelasan kamu itu bukan sekedar informasi, tapi celah. Secara psikologis nih ya, mereka bakal membedah setiap alasan yang kamu kasih, nyari titik lemahnya, dan akhirnya dipakai sebagai senjata buat memutarbalikkan fakta atau bikin kamu ngerasa bersalah lagi. Jadi, mereka bakal bikin kamu ngerasa kalau alasanmu itu nggak valid atau egois. Ingat ya, kalimat "aku nggak nyaman bahas ini" atau "aku nggak bisa bantu untuk sekarang" itu adalah sebuah kalimat yang sudah lengkap. Kamu nggak berhutang penjelasan apa-apa soal batasan pribadimu. Nah, saat kamu mulai belajar buat bilang tidak, tanpa embel-embel, "Maaf ya soalnya," disitulah kamu sebenarnya lagi mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. Jaga energimu baik-baik ya, karena di tengah tekanan hidup dan kerjaan yang sering bikin kita burn out kayak sekarang, energi kamu itu aset paling berharga yang kamu punya. Jadi, jangan biarkan orang lain mengurasnya, cuma karena kamu takut dianggap nggak sopan atau takut mereka marah. Melindungi kedamaian mentalmu itu bukan tindakan egois,
tapi itu adalah bentuk tanggung jawab kamu terhadap dirimu sendiri. Jadi, pada akhirnya, memahami isi kepala orang-orang toksik itu bukan buat bikin kita jadi pendendam atau balik manipulatif. Justru sebaliknya, ini tuh perisai supaya kamu punya kendali penuh atas ketenangan batinmu sendiri. Nah, kita mungkin gak bisa mengontrol perilaku orang lain ke kita. Tapi kita punya kuasa penuh buat menentukan siapa yang boleh masuk ke ruang aman kita dan seberapa besar pengaruh mereka terhadap perasaan kita. Aku cuma mau bilang, kamu hebat banget sudah bertahan sejauh ini. Kamu sudah cukup kuat menghadapi berbagai tekanan, manipulasi, dan noise di luar sana yang seringkali menguras energi kamu. Tapi sekarang, aku ingin kamu tarik nafas dalam-dalam dan mulai prioritaskan dirimu sendiri. Melindungi mentalmu itu bukan hal egois, itu adalah bentuk tanggung jawabmu pada dirimu sendiri. Kalau kamu merasa video ini rasanya seperti pelukan hangat buat mental kamu yang mungkin lagi burnout atau lelah, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang mungkin lagi butuh pelukan yang sama hari ini ya. Dan supaya kita bisa terus berproses dan bertumbuh bareng dalam menjaga kesehatan mental kita, jangan lupa klik subscribe ke channel Gen Z. Makasih ya sudah mau mendengarkan sampai akhir. Stay safe, stay sane. Sampai ketemu di video berikutnya.